Pemirsa, kita sedang berlomba dengan waktu dalam menghadapi pandemi corona. 369 orang dinyatakan positif, sementara pasien meninggal dunia mencapai 25 orang. Persentase yang tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain, pemirsa. Untuk melawan corona, pemerintah memilih opsi untuk melakukan tes secara massal dan cepat atau rapid test. Ratusan ribu alat tes massal didatangkan untuk bisa segera melakukan uji coba. Hanya dalam hitungan menit, alat bisa mendeteksi apakah pasien yang diuji positif atau negatif. Kira-kira pemirsa, efektifkah cara ini untuk melawan pandemi corona di tanah air? Untuk membahasnya kami sudah saat ini terhubung dengan Kepala Pusat Permodelan Matematika dan Simulasi ITB, Ibu Nuning Nuraini, dan juga ada Dr. Erlina Burhan selaku juru bicara tim COVID-19 RSUP Persahabatan. Assalamualaikum, selamat sore Ibu-Ibu. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore. Ya, baik. Pertama kita ingin menuju ke Ibu Nuning terlebih dahulu. Ibu Nuning sempat melakukan prediksi berapa jumlah total korban untuk kasus COVID-19 ini. Berapa puncaknya, Bu Nuning? Baik, jadi sebelum saya menjelaskan proyeksi, jadi koreksi ya Mbak, bukan prediksi tapi proyeksi, agak sedikit berbeda. Itu berdasarkan studi yang masih sangat prematur begitu. Jadi data awal 2 minggu pertama kasus akumulasi di Indonesia. Nah, dari data tersebut itu dengan menggunakan pendekatan kurva Richard diperoleh akumulasi sampai 8.000 dan puncaknya di sekitar Maret sampai April begitu. Tetapi tentu saja kurang dari 1 minggu itu pergeseran data yang terkonfirmasi itu bisa sampai lebih dari berapa ratus kalinya begitu ya. Hari ini 369, artinya tentu saja tidak valid lagi asumsi yang digunakan pada model yang Richard Scope untuk data Korea. Jadi tentu saja tidak bisa kita berkaca lagi pada puncak itu untuk kondisi dengan data yang cukup dinamis ini, gitu. Oke, berarti dengan kondisi sebelumnya berkaca pada kasus Korea, kita coba aplikasikan ke tanah air, bahasa awamnya begitu ya Ibu Nuning ya, akan Ya, ada betul. 8.000 orang yang terjangkit dengan virus corona. Tetapi ketika melihat bahwa akhir-akhir ini hari ini saja sudah 369 orang yang positif corona, ternyata angka 8.000 itu kalau kita asumsikan bisa lebih besar, begitu Bu? Iya, jadi puncak akan meningkat dan bisa jadi terjadi pergeseran, waktunya lebih lama dari yang sudah dijelaskan di model 1. Nah, pergeserannya berapa besar Bu dari 8.000? 8.000 ini saja kita mendengar angkanya cukup besar Bu. Iya, jadi kita asumsikan akumulasi kasus di seluruh Indonesia ya. Jadi kita hanya melihat satu pintu data untuk seluruh Indonesia begitu. Jadi kalau sekarang kita mendapatkan kasus akumulasi yang cukup tinggi, kemudian kita proyeksikan lagi datanya, itu pergeserannya akan lebih dekat ke model data dari Amerika Serikat. Jadi bukan lagi mirip dengan data Korea, tetapi data Amerika Serikat. Dan tentu saja kisaran angkanya bisa sampai hampir 7 kali lipat lebih begitu. Berarti 8.000 dikali 7 kali lipatnya ya Bu ya? Bisa jadi begitu. Jadi puluhan ribu orang ya? Proyeksi kasar begitu. Ya. Oke, berarti dari angka itu saja kita tahan dulu Bu Nuning, dari angka itu saja kalau bisa 7 kali lipat berarti Ya, puluhan ribu orang, sekitar lebih dari 50.000 orang ini bisa terjangkit virus corona. Nah, saya ingin sekarang ke Ibu Erlina Burhan. Bu Erlina. Ya. Tidak bermaksud untuk membuat masyarakat ataupun pemirsa. Ya, Ibu Erlina bisa mendengar kami? Bisa. Ya, Ibu Erlina tidak bermaksud untuk membuat masyarakat ataupun pemirsa panik dengan hitung-hitungan model matematika tadi yang bisa mencapai lebih dari 50.000 orang di Indonesia yang terjangkit corona nantinya begitu ya. Nah, ini kalau kita lihat seperti kasus saat ini dengan adanya rencana pemerintah yang akan mendatangkan rapid test ini, Ibu Erlina sebagai juru bicara dan orang yang juga turut serta tentunya untuk melihat bagaimana progres kasus COVID-19 ini, melihat apakah kira-kira nanti alat ini akan sangat membantu, Bu?
Ya, kita lihat dulu rapid testingnya ini serologi atau yang antigen. Karena kalau rapid test yang memeriksa yang dasarnya adalah serologi yang periksa darah itu baru positif kalau ada antibodi. Dan antibodi ini baru ada kalau sudah ada gejala. Nah, jadi kalau di awal-awal kita memakai rapid test yang serologi atau antibodi ini akan false negatif. Jadi saya sarankan kalau rapid test yang di awal adalah memakai yang antigen, ya. Dan kalau sudah ada gejala boleh memakai rapid test yang serologi. Tapi yang terbaik memang adalah antigen, yang PCR. Oh, yang PCR yang sekarang dipergunakan. Bu, mungkin masyarakat perlu diperjelas, Bu. Yang PCR itu kan yang kita gunakan PCR ini sekarang. lama ya. Iya, cuman memang lama karena butuh waktu sampai 1 hari, ya. Dan itu sifatnya harus di lab, sementara kalau rapid test ini bisa dilakukan di setiap vaskes ya. Jadi memang lebih cepat, tapi harus disadari juga, lihat dulu kalau yang rapid test yang serologi atau mendetek antibody, dia hanya akan positif bila mana ini dilakukan terhadap orang yang sudah ada gejala. Ya, tetapi kalau belum ada gejala, lebih baik disarankan yang rapid test yang basic antigen. Kenapa demikian? Karena kalau yang pasien baru tidak ada gejala diperiksa dengan serologi, kemungkinan besar akan negatif. Padahal mungkin virusnya sudah ada, dan seseorang kalau dinyatakan negatif mungkin akan merasa aman dan kemudian berinteraksi dengan banyak orang, dan ini bisa saja menjadi pusat atau sumber infeksi yang baru. Jadi harus bisa memilah-milah kapan memakai yang rapid test serologi ini, yang antibody, dan kapan memakai rapid test yang antigen. Nah, Bu, ini mungkin tapi masyarakat memang konfirmasinya adalah kedepannya PCR. Oh, konfirmasinya ada ujungnya harus melihat dengan PCR, begitu yang sistem kita gunakan sekarang. Tapi begini, Bu, masyarakat tapi mungkin kan juga perlu mendapatkan penjelasan. Kelemahannya lama ya. Masyarakat kan juga perlu mendapatkan penjelasan. Ini kan bahasanya mungkin bahasa yang terlalu ilmiah untuk diserap oleh masyarakat. Serologi tadi sudah dijelaskan, dengan menggunakan darah harus ada antigen, harus ada antibodi dulu, harus ada gejala dulu, baru nih bisa kedetek begitu ada betul. virus atau enggak. Nah, kalau yang antigen itu bagaimana, Bu, cara pemeriksaannya, Bu? Kalau antigen itu yang diperiksa bukan darah, tapi memang dilakukan swab tenggorok. Jadi antigen itu kan bagian dari virusnya. Jadi kalau memang sudah ada virusnya, dia akan terdeteksi. Begitu. Bukan darah yang diperiksa, tapi langsung swab tenggorok. Nah, semalam Dan ini dianjurkan pada awal-awal. Oke, berarti sebetulnya yang kita butuhkan adalah rapid test yang antigen. Tapi Ibu mendengar tidak, ternyata yang kita pergunakan, tadi malam saya sempat berbincang dengan salah satu Enggak, staf ahli. kita bisa pakai dua-duanya. Kita bisa pakai dua-duanya, yang antigen apapun yang serologi. Karena kan kita ingin cepat ya. Cepat melakukan screening, langsung di rumah sakit kita bisa tahu hasilnya. Nah, yang Tapi alat ya ini itu tadi harus dibedakan. Yang alat ini, Bu, yang akan dipergunakan ada 500 ribuan alat yang akan didatangkan dari Cina. Ini menggunakan darahkah, Bu, untuk memeriksanya, atau menggunakan cairan dari tenggorokan, Bu, kalau yang Ibu dengar, Bu? Saya tidak tahu karena kan belum lihat alatnya apa. Tapi intinya adalah kalau memeriksa antibody, maka ini adalah rapid test untuk orang yang sudah bergejala. Jadi merupakan hasil yang cepat, kita bisa tahu kalau dia positif, oh ini memang ada antibody yang diproduksi karena sudah terinfeksi dengan virus ini. Jadi kita juga akan lebih cepat di rumah sakit untuk mengambil tindakan berikutnya. Tapi kalau pemeriksaan ini dilakukan pada saat masa inkubasi, belum ada gejala, nah biasanya dia belum ada antibodi sehingga kemungkinan negatif ada. Nah ini kelemahannya itu. Jadi kalau pemerintah mau mengadakan serologi, it's okay. Tapi kalau bisa disediakan juga yang
rapid test antigen. Dan tentu saja idealnya adalah yang PCR. Jadi molecular basis ya. Jadi karena PCR ini betul-betul langsung mendetek DNA dari virus. Oke. Cuman itu tadi kan agak lama. Tetapi kalau diperbanyak alatnya, bukan hanya ada di Litbangkes, tapi di rumah sakit yang labnya bisa mengerjakan, itu juga akan lebih cepat.